Jesus, my Savior. Oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kau mengenal hati.
Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, senang sekali saya boleh menjumpai Bapak Ibu. Meski saat ini Bapak Ibu tetap ada di rumah, karena memang harus demikian. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami tetap mempercayai Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa, bahwa kami umat-Mu untuk menyiapkan hati boleh mendengarkan sabda-Mu, dan kami boleh beribadah meski ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami pun tetap percaya sebagaimana firman Tuhan. Ada 2-3 orang berkumpul, bersekutu di dalam nama-Mu. Engkau ada tengah-tengah kami. Engkau mendengarkan seruan doa kami, bahkan mengabulkannya. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Limpahkan damai sejahtera-Mu untuk setiap kami. Engkau berkenan melawat umat-Mu. Engkau berkenan memberikan damai sejahtera yang melampaui hati dan pikiran kami. Engkau juga anugerahkan kekuatan, kesehatan buat setiap kami. Engkau menudungi setiap kami, memproteksi setiap kami, menjagai kami, menghindarkan dari mara bahaya, serta menyembuhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa, sungguh Tuhan Yesus baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai yang ke-6. Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan sabdanya, menyimpan di dalam hatinya, serta melakukannya sepanjang hidupnya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingin tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Adakah kerinduan Bapak Ibu untuk melayani Tuhan? Sekali lagi, adakah kerinduan di hati Bapak Ibu untuk melayani Tuhan sebagai persembahan hidupmu di hadapan Tuhan Yesus yang telah memanggilmu dan menyelamatkanmu? Seringkali orang berpikir
Aku ingin melayani Tuhan, tapi aku nggak bisa main keyboard. Aku nggak bisa main musik. Aku nggak bisa melayani di podium itu. Atau mungkin menganggap atau merasa tidak pernah diberi kesempatan untuk itu. Padahal, kalau boleh saya katakan, melayani Tuhan bisa ada di mana saja. Bahkan profesimu sebagai apapun, jadikan itu kesempatan untuk melayani Tuhan. Engkau bekerja di mana? Sebagai apa? Di situ pun engkau bisa lakukan, mengerjakan tugasmu sebagai pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi hari ini menceritakan setelah Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan hukum-hukum, Tuhan memberikan rancangannya untuk umatnya. Dan bagian yang kita baca ini tadi, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci. Kemah suci adalah simbol kehadiran Tuhan, di mana Tuhan mau menyatakan diri kepada umatnya. Dan di kemah suci itu sebagai tempat pertemuan, perjumpaan umat dengan Allahnya, atau Allah dengan umatnya. Namun demikian, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci itu tadi, kita ketahui bahwa Musa tidak bisa membuat semuanya itu. Dia butuh orang lain. Karena memang Musa tidak all round. Musa memang dipilih Allah, diberi karunia oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Karunia dia adalah karunia kepemimpinan. Namun untuk alasan membuat perabot kemah suci membutuhkan orang lain. Dan ternyata Tuhan telah mempersiapkan orang yang bernama Besaleel dan Aholiab. Bapak, Ibu, sebagaimana yang kita baca itu tadi, siapakah Besaleel dan Aholiab? Dia hanyalah tukang. Sekali lagi, dia hanyalah tukang. Kalau boleh saya katakan sekarang ya seniman begitu. Seniman ukir, seniman lukis, tukang kayu, yang membuat perabot, peralatan. Namun demikian, meskipun dia hanyalah seorang tukang, Alkitab memberikan kesaksian sebagaimana kita baca di ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Besaleel dipenuhi dengan Roh Allah.
Demikian juga Aholiab juga diberi karunia untuk itu. Bapak Ibu, kita lihat dulu pemahaman umat di zaman itu. Umat di zaman itu hanya berpikir dan beranggapan orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu hanya satu, seorang pemimpin, apakah dia nabi atau raja atau imam. Jadi mereka berpikir orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu selalu dikaitkan, mungkin dia nabi, mungkin dia raja, atau kalau saat itu Israel belum punya raja, berarti pemimpin. Atau dalam perjalanan selanjutnya, sekali lagi dalam perjanjian lama, seolah-olah pengurapan itu hanya ada pada tiga jenis: raja, imam, dan nabi. Di luar itu dianggap tidak mungkin. Tapi lihatlah kesaksian Alkitab, justru ada di zaman Musa ini seorang tukang, Besaleel dan Aholiab, yang pekerjaannya hanya tukang kayu, diurapi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Allah sendiri. Untuk apa? Untuk ikut serta di dalam pembangunan atau membuat perabot kemah suci. Nah, dari sinilah saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu. Kalau di awal tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu Saudara ada kerinduan untuk melayani? Ternyata bila Tuhan berkenan atas hidupmu, kesungguhanmu, Tuhan sanggup memberkati talenta yang engkau miliki. Dan Tuhan menginginkan apa yang engkau miliki sesuai dengan kasih karunia Tuhan itu untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Engkau bisa melayani dimanapun juga. Sekali lagi, yang namanya pelayanan tidak harus di gereja ini. Di dalam setiap aspek kehidupanmu, ketika engkau melakukannya dengan baik dan benar, engkau pun sudah ikut serta dalam pembangunan pelayanan, ikut serta dalam menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidupmu. Apalagi seandainya engkau pun mau menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepadamu itu untuk kemuliaan Tuhan, karena gerejamu juga membutuhkan kehadiranmu, membutuhkan apa yang engkau miliki untuk engkau persembahkan di hadapan Tuhan. Saya lanjutkan bacaan ini dari Roma pasal 12.
Roma pasal 12 itu berbicara masalah persembahan yang benar. Namun saya akan membacakan dari ayat 4 sampai 6a. Perikopnya persembahan yang benar. Saya mulai dari ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya uraikan ini, sekali lagi saya terkenang apa yang diceritakan oleh anak cucu atau mungkin keponakan dari Mbah Swarti. Engkau tahu kan Mbah Swarti itu seperti apa? Kalau boleh saya katakan, Mbah Swarti sudah cacat dalam pendengaran. Enggak begitu mendengar. Bahkan kalau toh dia setiap hari Minggu duduk di kursi gereja, saya pun tidak yakin apakah beliau bisa menangkap khotbah saya karena masalah pendengaran itu tadi. Orangnya diam, tapi ada nilai keteladanan yang bisa saya dapatkan dari beliau. Pertama adalah kerinduannya untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Saya mau pastikan dia orang yang paling awal sampai di gereja ini. Dan setiap kali dia datang, sebelum yang lain sampai di tempat ini, saya selalu memperhatikan. Begitu dia duduk, langsung dia berdoa. Dia menundukkan kepala, dia berdoa. Dan itu dilakukan setiap kali dia sampai di rumah Tuhan ini. Artinya, saya tahu dalam keterbatasan dia telah mengambil bagian yang terutama. Dia berdoa menyerahkan ibadah ini supaya jemaat Tuhan diberkati. Lalu yang kedua, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Dia sering kali berkata, najan kaya ngene iki umate Gusti. Aku kaya ngene iki ya umate Gusti. Umate Gusti. Dan kalau dia menerima sesuatu dari saudaranya, mungkin ponakan atau cucu,
Berkali-kali dia mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan. Matur nuwun Gusti, puji Tuhan, puji Tuhan. Jujur saja, secara pribadi saya kehilangan beliau. Karena kami tahu, saya tahu, dia pun pendoa buat saya. Nah, ini yang mungkin tidak nampak, tetapi ini punya dampak yang besar. Engkau pun bisa lakukan hal yang sama. Meski pelayananmu tidak di podium, tidak dilihat orang, namun gereja ini membutuhkan pendoa-pendoa yang mau melengkapi pekerjaan Tuhan ini. Saya katakan sekali lagi, engkau bisa. Karena gereja Tuhan membutuhkan pendoa-pendoa. Orang-orang yang diurapi di hadapan Tuhan untuk membangun, untuk melengkapi pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengurapi dan menaruh rohnya kepada Baselel dan Aholiab, demikian juga kerinduan saya. Tuhan berkenan mengurapi dan menaruh rohnya kepada jemaatnya, kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama, memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, memuliakan Tuhan. Sekali lagi, bacaan kita tadi dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Digambarkan gereja Tuhan adalah satu tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu banyak anggota, sama seperti tubuh kita adalah banyak anggota. Di dalam anggota kita ini ada tubuh, ada tangan, kita memiliki tangan kanan kiri, ada kaki, ada anggota tubuh yang lain. Di tangan pun memiliki jari-jari, kita memiliki jari 5. Namun kalau kita perhatikan, kelima jari kita ini tidak akan sama. Namanya pun berbeda-beda. Ibu jari atau jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kelingking atau jendek, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Bentuknya pun berbeda, besar kecilnya berbeda, panjang pendeknya berbeda. Tuhan sengaja menciptakan ini berbeda untuk saling melengkapi. Punya tugas yang berbeda-beda pula. Meskipun jempol itu orang mengatakan bagus. Orang mengatakan jempol, leg di jempol. Kalau Anda senang dalam media sosial sekarang ini, jempol, katakanlah bagus. Mesti gambarnya jempol.
untuk mengatakan bagus jempol. Nggak pernah bagus jentik gitu. Tapi jentik ini bukan berarti nggak bagus. Jentik ini punya peranan yang istimewa. Jentik atau kelingking yang kecil ini punya tugas yang sungguh luar biasa, yang hampir tidak disadari banyak orang. Oke, anggap saja Bapak Ibu pegang tali. Oke, pegang tali. Tali ini bisa menjadi rapat karena ada pengunci. Penguncinya ya kelingking ini. Karena ada kelingking ini, tali ini jadi kenceng. Tapi kalau kelingking ini ngambek, tali pun jadi longgar, pegangan jadi longgar, sehingga nggak kenceng. Tapi begitu kelingking main, ngunci Bapak. Oke, Anda mau berperan sebagai siapa? Seperti apa? Yang saya tahu dan yakini sebagaimana firman Tuhan, masing-masing orang diberi karunia oleh Tuhan. Karunia untuk melengkapi, karunia untuk membangun, karunia untuk melayani. Baik itu dalam kehadiranmu di rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun engkau bisa berperan memuliakan Tuhan. Dan di gereja pun engkau bisa berperan dengan apa yang ada padamu, dengan apa karunia yang engkau terima yang dari Tuhan. Biarlah semuanya itu kita persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Karena nanti Bapak Ibu, sekali lagi, nanti ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita pulang kembali ke alam baka sana, percayalah Tuhan tidak menanyakan agamamu. Tuhan tidak mau tahu tentang KTP-mu. Tuhan juga tidak menanyakan kamu dari bangsa mana. Tapi apakah kamu sudah mengembangkan talentamu? Sekali lagi, apakah engkau sudah mengembangkan talentamu? Mengembangkan di sini maksudnya adalah apa yang Tuhan percayakan, kita kembangkan untuk kita bawa di hadapan Tuhan. Adakah yang sudah Tuhan percayakan itu bertambah-tambah, sehingga Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan anugerahkan, aku memberikan kepercayaan kepadamu pada perkara-perkara yang lebih besar. Bapak Ibu, kalau engkau juga memuji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mau melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita kepala kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kepada kami supaya kami boleh mempersembahkan karunia yang sudah
Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa mengerjakan tugas panggilan kami dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami boleh terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Kami boleh terlibat di dalam membuat perabot kemah Tuhan. Kami tahu ini lebih berbicara kepada jiwa-jiwa untuk boleh saling menguatkan, saling membangun, dan namamu pun dipermuliakan. Terima kasih Engkau telah mau mengakui kami sebagai anggota tubuh-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk menyelamatkan dan membenarkan, untuk menguduskan, untuk memuliakan. Biarlah apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, kami pun boleh menanggapi dengan sukacita dan melakukan tugas panggilan kami secara baik dan benar, menjadi garam dan terang dunia. Lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi berkati umat-Mu. Kalau mungkin saat ini ada umat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada umat Tuhan yang sedang kekurangan, kiranya Tuhan berkenan melawat, mencukupkan, memberkati. Limpahkan damai sejahtera-Mu untuk setiap kami umat-Mu, untuk boleh menikmati sukacita ilahi di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani-Mu Tuhan. Jangan Engkau sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.